Soalnya Mas Arya kan tentang Israel Palestina ini kan? Ya. Bener kan? Jadi gue tuh 2019 tuh gue pergi ke Israel. Iya. Gue waktu itu gue melacak salah satu tentara Arab Muslim. Jadi gue temuin Instagramnya, terus gue DM, gue bilang, gue boleh nggak ke Israel gue wawancara lo? Oh boleh, dia oke. Gue terbang ke Israel, gue temuin dia, gue wawancara. Jadi dia seorang Arab dan Muslim. Yang jadi tentara Israel. Itu konten viral banget, Sam. Viral banget tuh konten waktu itu. Dapat kesempatan yang sangat-sangat spesial karena saya dapat kesempatan untuk mewawancara tentara militer Israel atau IDF yang bernama Muhammad Kabir, seorang Arab Muslim yang menjadi tentara militer Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Kabir. Yeah. Are you Muslim? Alhamdulillah. And you're Arab too. Yeah. Okay, this is very strange. I really would like you to explain to the Indonesian viewers, why are you, as an Arab and a Muslim, join the Israeli army, the IDF? Isn't that like you are battling against your Muslim brothers? No, I'm battling and fighting against terror, and terror no have brothers. And it's not a religion war, it's a war between a country want to be and between a organization that using the Islam name for their agenda, personal agenda and personal interests. So what are you saying that what happened in, let's say in Gaza, this is not a war between Islam and the Jews like we heard? No, what's happening in Gaza that a organization like Hamas and Jihad Islami controlling people and make them victims for their terror agenda, and the war there is between a organization and between a country and a state. Okay. And this state, Israel, have to protect their people. Alright, so jadi ini bisa dengar sendiri ya, Muhammad Kabir sudah menjelaskan sendiri ini adalah Arab Muslim yang ada di tentara Israel, bahwa apa yang terjadi di sini bukan perang agama, bukan perang antara Islam dengan Yahudi seperti yang biasa digembar-gemborkan. Jadi thank you. Padahal Hamas itu tidak mewakili Islam dan tidak mewakili Palestina. Itu yang ngomong dia ya, bukan gue ya ngomong. Boleh cek jejak digital yang masih banyak itu. Itu yang ngomong Arab Muslim di sono. Dan faktanya, ini yang banyak orang Indonesia nggak tahu. Faktanya di militer Israel itu, Sam, itu banyak banget tentara Arab Muslim. Jadi bodoh sekali orang Indonesia itu yang, maaf ya, banyak orang Indonesia yang masih dibodohi sama narasi bahwa yang terjadi konflik Israel Palestina itu adalah perang Islam melawan Yahudi. That is so fucking stupid, sorry. Gitu loh. Sementara di tentara Israel itu banyak Arab Muslim. Dan waktu itu, selain itu, gue juga waktu itu pergi ke Palestina itu ibu kotanya tuh ada di kota Ramallah namanya, di tepi barat, di West Bank. Itu gue ada pergi ke sono, itu juga videonya masih ada, lo bisa cek jejak digitalnya. Gue stop itu Arab Palestina itu, gue stop, are you Muslim? Yes, are you Muslim? Can I ask you? Gue tanya, tahu apa yang dia bilang? Dia bilang, ini Arab Muslim Palestina yang ngomong, yang kerok konflik dan perang itu Hamas di Gaza. Kita, Arab Palestina di tepi barat, kita tuh pengen damai kok. Kita pengen hidup damai berdampingan dengan Israel. بالله كبير أول حاجة وإن شاء الله يوم السبت يعني 99% إن شاء الله هتحل الحرب يعني أكثر من هيك بدناش لا ترجع الحرب بكفي اللي صار فينا قبل يعني أكثر من هيك حرام ظلم. Gencatan senjata ini akan membuat situasi kembali normal dan damai. احنا كنا أمل بالله إنه يوم السبت هذا يعدي على خير لأنه مكفي يعني الشعب عن جد تعب من الحرب والدمار اللي شفناه. إن شاء الله بإذن الله أن تتم الأمور على خير وسلام ما يصيرش أي شيء يعني سلبي. إن شاء الله الأمور رايحة للإيجاب إن شاء الله. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025. Namun dalam perjalanannya, kesepakatan gencatan senjata ini tak lepas dari berbagai dinamika. Israel dituding melakukan sejumlah pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Mulai dari berlanjutnya serangan di Gaza, penghalangan bantuan kemanusiaan, hingga penundaan pembebasan tahanan. Hamas pun mulai mengambil sikap dengan mengancam 3 sandera yang dijadwalkan bebas pada Sabtu ini tidak akan dilepaskan hingga permasalahan ini diselesaikan. Namun ancaman Hamas ini ditantang balik oleh Israel.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menuding Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ia juga telah menginstruksikan militer untuk berada pada tingkat kesiapan tertinggi di Gaza dan untuk pertahanan dalam negeri. Hamas seolah memilih jalan damai setelah Israel mengeluarkan ancaman mau melanjutkan perang di Gaza. Sebelumnya Israel mengancam akan melanjutkan perang jika Hamas ogah melakukan pertukaran sandera pada pekan ini. Kamis 13 Februari 2025 mengonfirmasi pihaknya akan terus mengimplementasikan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel seperti yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Artinya, Hamas akan melanjutkan pertukaran tawanan Palestina dengan sandera Israel sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Hamas menegaskan pihaknya berkomitmen untuk membebaskan para tawanan yang ditahan di Gaza. Keputusan Hamas itu diambil di tengah kekhawatiran gagalnya kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan. Juru bicara Hamas Abdul Latif Al-Qanawa menyebut bahwa Hamas akan membebaskan 3 tawanan pada Sabtu 15 Februari 2020. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 11 Februari 2025 mengatakan negaranya akan melanjutkan pertempuran sengit jika Hamas gagal memenuhi tenggat waktu untuk membebaskan para sandera. Keputusan Hamas yang sempat akan menunda pembebasan para sandera itu pun membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan agar Israel membatalkan kesepakatan gencatan senjata sepenuhnya. Trump menekankan semua sandera harus dibebaskan paling lambat Sabtu siang waktu setempat atau dia akan memastikan membiarkan segala kekacauan terjadi. Bahkan, Trump memperingatkan neraka akan pecah di Gaza.